I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi topik 3, yaitu membahas tentang informasi akuntansi diferensial. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih dalam nih membahas tentang informasi akuntansi diferensial, saya izin perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Ereka Puspitasari dengan NIM 206511022. Saya dari kelas 7A Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Varianti. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama. Di dalam video ini saya akan membahas 6 poin pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, konsep informasi akuntansi diferensial. Yang kelima, manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yaitu pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Nah, poin pertama yaitu pendahuluan. Kita tahu sendiri, salah satu fungsi penting manajemen itu kan adalah perencanaan nih. Nah, dalam perencanaan itu kan kita akan dihadapkan nih pada pengambilan keputusan yang menyangkut juga pemilihan berbagai macam alternatifnya gimana. Dan untuk memutuskan alternatif yang harus dipilih, kita juga pasti menghadapi ketidakpastian nih. Nah, maka dari itu, manajemen itu memerlukan informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian yang kita akan hadapi. Nah, sehingga memungkinkan kita untuk menentukan pilihan dengan baik. Nah, salah satu informasi penting yang biasanya diperlukan sebagai dasar perencanaan itu dan pengambilan keputusan adalah informasi akuntansi diferensial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini dilaksanakan melalui 4 tahap yang berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Nah, itu dimaksudkan adalah masalah ini kan memiliki arti perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Nah, sedangkan keputusan adalah responnya terhadap masalah yang timbul atau peluang terbuka bagi perusahaan. Nah, maka dari itu, jika masalah atau peluang telah ditonjolkan untuk menarik perhatian, maka harus segera dirumuskan. Nah, jadi informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen dengan mewujudkan masalah tersebut dalam bentuk kuantitatif keuangan. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensi masing-masing. Maksudnya yaitu kita dalam mencari tindakan alternatif, manajemen itu juga dapat melihat pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masa lalu. Nah, dapat pula kita lakukan untuk menjadi pencarian alternatif nih yang baru apabila kita belum memiliki di pengalaman di masa lalu. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Maksudnya yaitu untuk melihat manajemen itu melakukan pemilihan alternatif secara rasional, ekonomis. Informasi akuntansi diferensial ini juga bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih perlu disajikan juga bagi pengambil keputusan. Nah, maka dari itu informasi akuntansi diferensial inilah mampu yang mengurangi sebagian ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan dalam pemilihan alternatif. Yang terakhir yaitu implementasi dan penindaklanjutan. Nah, maksud dari kita mengimplementasi dan penindaklanjutan itu membuat kita lebih yakin nih apakah efisiensi implementasi keputusan dan apakah ada umpan balik nih dari hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan juga secara periodik dan diperlukan juga pembetulan segera jika terjadinya ada penyimpangan yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, peran informasi akuntansi manajemen itu dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Nah,
kita ketahui nih bahwa informasi akuntansi itu juga dapat berfungsi sebagai perangsang untuk menyadari adanya masalah dengan cara penyajian penyimpangan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran atau dengan memberitahukan kepada manajer bahwa mereka itu gagal dalam pencapaian keluaran atau sasaran laba yang telah ditetapkan itu juga menurun. Nah, dari rangsangan tersebut kita tuh akan bertanya, apakah rangsangan dari informasi akuntansi tersebut tuh kenyataannya tuh memicu nggak ke arah penyelesaian masalah yang tergantung atas beberapa faktor. Nah, jadi tuh ada 4 faktor sih untuk masalah yang menjadi rangsangan terhadap informasi akuntansi tersebut, yaitu apakah lingkungan internal maupun eksternal memungkinkan dengan cepat manajemen beraksi. Yang kedua, kemampuan manajer di dalam mengorganisasinya dan menggunakan informasi akuntansi serta preferensi pribadi mereka terhadap informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, yaitu ukuran perusahaan dan tingkat desentralisasi di dalamnya. Dan yang terakhir, tersedianya data industri sebagai pembanding. Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi rangsangan lah dari penyelesaian masalah yang dari informasi akuntansi. Nah, yang kedua yaitu memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, jadi dampak informasi akuntansi itu juga dalam pemilihan keputusan tuh ada 6, yaitu juga kita dapat melihat seberapa jauh sih informasi akuntansi dirasakan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melengkapi proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu permintaan dan persaingan atas produk atau jasa. Yang ketiga, tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen. Yang keempat, yaitu lingkup keputusan yang diambil, itu dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kelima adalah preferensi pengambil keputusan, yaitu atau external information atau internal information. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Nah, itulah peran informasi yang kedua. Yang ketiga yaitu menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu kita membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep informasi akuntansi diferensial. Nah, informasi akuntansi diferensial ini juga merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, informasi akuntansi diferensial ini mempunyai 2 unsur pokok. Yang pertama, sebagai merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Nah, yang satunya lagi kita akan memberitahu bahwa informasi akuntansi diferensial ini terdiri dari 3, yaitu informasi aktiva diferensial atau diferensial aset. Yang kedua, informasi pendapatan diferensial atau diferensial revenue. Dan yang ketiga yaitu informasi biaya diferensial, differential cost. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep informasi akuntansi diferensial, yang dimana biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Nah, biaya-biaya ini terbagi menjadi 8. Dari unsur informasi akuntansi diferensial kan yang relatif sulit itu dalam pengukurannya adalah biaya diferensial nih. Nah, jadi itu ada 8 yang kita akan bahas satu persatunya. Yang pertama, biaya diferensial versus biaya relevan. Maksudnya itu ialah suatu biaya disebut relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Yang kedua, biaya diferensial versus biaya penuh. Nah, di dalam biaya ini ada 3 aspek, yaitu pertama unsur biaya, yang kedua sumber informasi, dan yang ketiga perspektif waktu. Biaya yang ketiga yaitu biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel itu juga merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya diferensial juga selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Dan selanjutnya biaya yang keempat yaitu biaya diferensial versus biaya tetap. Nah, maksudnya itu biaya tetap itu kan merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak pernah berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam range perubahan volume kegiatan tertentu. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan jangka pendek ataupun jangka panjang, biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Jadi jika suatu biaya tetap
seluruhnya dapat diusut jejaknya ke dalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Nah, jadi maka biaya tersebutlah disebut biaya diferensial. Nah, biaya yang kelima yaitu biaya diferensial versus biaya depresiasi. Nah, maksudnya biaya depresiasi itu merupakan alokasi secara periodik kos aktiva yang tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Nah, depresiasi juga berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Jadi, dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. Jadi, biaya depresiasi ini nggak menjadi highlight utama lah. Selanjutnya biaya yang keenam yaitu biaya diferensial versus biaya tambahan atau incremental cost. Nah, apa sih maksud biaya dari tambahan itu? Biaya tambahan itu adalah suatu alternatif untuk menambahkan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan yang dipilih. Nah, maksudnya biaya tambahan itu juga lagi, dia tuh adalah informasi akuntansi manajemen yang diperlakukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan. Dan biaya yang ketujuh yaitu biaya diferensial versus biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, maksud dari biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Yang selanjutnya, yang 8 yang terakhir yaitu biaya diferensial versus biaya keluar dari saku atau out of pocket cost. Nah, maksudnya ini kan biaya yang memerlukan pengeluaran sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut biaya keluar dari saku. Contohnya nih, manajemen juga memutuskan untuk menerima pesanan pembuatan produk dari seorang pelanggan. Nah, jadi dalam hal ini biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja adalah contoh biaya yang keluar dari saku. Biaya overhead pabrik selain biaya depresiasi dan amortisasi juga biaya keluar dari saku. Nah, biaya keluar dari saku itu maksudnya adalah unsur biaya diferensial yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Umumnya manajemen itu menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek seperti yang pertama membeli atau membuat sendiri nih. Yang kedua, kemungkinan kita juga akan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang kemungkinan yang ketiga atau manfaat yang ketiga yaitu menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, dan yang terakhir menerima atau menolak pesanan khusus. Kita sudah masuk di poin pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Nah, pajak penghasilan ini kan akan mempunyai pengaruh nih yang besar dalam pengambilan keputusan, bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, dari metode akuntansi dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Nah, dari berbagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi nih arus kas perusahaan yang akan berakibat terhadap pengeluaran kas perusahaan untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan. Jadi banyak melakukan transaksi itu pun juga banyak juga kita menghasilkan pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan ini sangat berpengaruh nih terhadap pengambilan keputusan, mau kita memperbanyak produksi atau memperkecil produksi, itu juga menjadi tolak ukur untuk pembayaran pajak penghasilannya. Oke, tibanya di penghujung video, saya mau ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman dan ibu udah bersedia dan mendengarkan video ini dari awal sampai akhir ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan sedikitnya dapat diserap lah oleh teman-teman dan para penonton yang lainnya. Semoga kita dapat mengambil keputusan dengan baik menggunakan dengan informasi akuntansi diferensial. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.